Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak Umi yang Umi sayangi dan Umi banggakan? Nah, hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan pembelajaran kita mengenai gangguan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernafasan manusia. Dan juga yang kita bahas mengenai cara menjaga sistem pernafasan pada manusia. Baik, langsung saja saksikan penjelasan dari Umi. Nah, sebelum itu kalian juga dapat membaca di buku paket halaman 217 sampai 220. Baik, yang pertama kita bahas mengenai penyakit bronkitis. Oke, bronkitis. Apa itu penyakit bronkitis? Seperti yang udah Umi jelaskan, apabila kalian menemui nama penyakit yang berakhiran itis, nah maka penyakit tersebut mengindikasi bahwa ada terjadinya peradangan pada satu organ tertentu di dalam tubuh kita. Nah, seperti namanya bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada cabang tenggorokan atau peradangannya itu pada bronkus, ditandai dengan adanya batuk dan disertai demam. Ya, karena kalau dia terjadi peradangan, sinyal tubuh kita akan mengindikasikan adanya demam gitu. Demam itu mengindikasikan adanya peradangan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua mengenai difteri. Apa itu Umi difteri? Difteri merupakan penyakit yang diinfeksi oleh bakteri. Nah, lihat namanya Corynebacterium diphtheriae. Nah, jadi bakteri ini dapat menimbulkan komplikasi pada jantung juga. Nah, apa itu komplikasi? Masalah pada jantung disertai demam dan bahkan parahnya dapat menyebabkan kelumpuhan. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga ini sering disebut dengan TBC. Jadi TBC itu nama ilmiahnya tuberkulosis. Apa itu? TBC merupakan penyakit di mana tertutupnya dinding-dinding alveolus oleh bintil-bintil. Nah, kalian pernah lihat di bintil-bintil? Nah, jadi alveolusnya itu berbintil-bintil yang menyebabkan menurunnya kemampuan alveolus untuk difusi, apa itu pertukaran oksigen dan CO2, sehingga penderita mengalami sesak hingga batuk berdahak. Nah, itu dia orang TBC ditandai dengan itu. Nah, TBC ini ternyata disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis, atau ada juga namanya Mycobacterium tuberculosa. Nah, jadi bakteri inilah yang menimbulkan bintil-bintil pada alveolus. Nah, misalnya kan alveolus ini kan, ini misalnya dia ada bronchiolus ya kan. Nah, alveolusnya ini yang bulat. Nah, di dinding alveolus ini kan nanti kan di sini kan pertukaran oksigen dan CO2 gitu ya kan dengan pembuluh darah. Tapi di sini dinding alveolusnya malah dipenuhi oleh yang namanya bintil-bintil. Nah, oke. Dipenuhi yang namanya bintil-bintil. Nah, misalnya ini buat jadi warna merah. Nah, bintil-bintil semua berbintil-bintil sehingga dinding-dinding alveolusnya ini dipenuhi oleh bintil-bintil dari bakteri itu, sehingga nggak bisa tertutup dinding alveolusnya. Dinding alveolusnya tertutup sehingga udara tidak bisa keluar masuk, oksigen dan CO2 nggak bisa keluar masuk. Jadinya apa? Sesak. Nah, kemudian batuk sehingga batuknya itu terinfeksi dan menginfeksi paru-parunya dan keluarlah darah. Nah, seperti itu. Itulah bahayanya penyakit tuberkulosis tadi. Nah, jadi perlu Umi ingatkan bahwa segala penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri ataupun jamur itu dapat menular. Jadi baik itu difteri maupun TBC ini dapat menular, dapat ditularkan. Nah, itu bahayanya. Oke. Nah, kita lanjut ke penyakit yang keempat. Nama penyakitnya adalah pneumonia. Jadi ini kan ada huruf P-nya ini. Huruf P di depan. Jadi jangan bacanya pneumonia.
P-nya diabaikan, jadi bacanya itu pneumonia. Nah, pneumonia merupakan peradangan pada dinding alveolus juga, tapi ini oleh cairan. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Alveolusnya berisi cairan. Nah, cairan ini diinfeksi oleh siapa? Diinfeksi oleh bakteri yang namanya Diplococcus pneumoniae. Hingga sama seperti tuberkulosis tadi, sehingga ketika si alveolusnya ini udah dipenuhi oleh cairan, nggak bisa dong keluar masuk si oksigen dan CO2, sehingga kita bisa sesak dan batuk. Nah, seperti itu. Itulah orang yang pneumonia. Kita kan butuh energi untuk dapat bertahan hidup. Energi dihasilkan dari pemecahan glukosa dan oksigen. Oksigennya nggak bisa masuk nih ke tubuh kita. Nah, ini bisa menyebabkan kefatalan. Nah, itu dia. Tapi nama bakterinya itu Diplococcus pneumoniae. Dia bukan menimbulkan bintil, tapi menimbulkan cairan yang mengisi ruang-ruang atau dinding-dinding dari si alveolus kita. Nah, kemudian yang kelima ada sinusitis atau rinitis. Nah, berarti ada itis-itisnya lagi nih. Berarti terjadi peradangan ya kan. Nah, jadi sinusitis ini merupakan peradangan pada rongga sinus atau membran mukosa hidung. Jadi di sekitaran dinding-dinding hidung gitu. Gejalanya yaitu timbul bengkak dan banyaknya mengeluarkan cairan lendir pada hidung seperti ingus gitu ya nak, sehingga menyebabkan terganggunya aliran udara melewati hidung. Iya, nah ini sinusitis ini kalau lama kelamaan, nah cairan tersebut akan membusuk di rongga-rongga hidung kita sehingga itu harus dioperasi. Nah gitu. Jadi apabila kamu menimbulkan gejala-gejala susah-susah bernafas karena adanya kayak lendir yang terlalu banyak di hidung, itu bisa diperiksakan ya nak. Oke, nah lanjut. Nah ini asma. Oke, apa itu asma? Mungkin kamu sering dengar penyakit asma. Asma merupakan gangguan sistem pernafasan karena terganggunya sistem kerja otot pernafasan. Nah, ada terganggunya sistem kerja otot pernafasan. Akibat apa? Karena dia mempunyai sesuatu alergi atau tekanan psikis. Nah, keadaannya ditandai dengan susahnya bernafas yang ditunjukkan dengan sesak nafas. Nah, jadi memang orang asma ini merupakan salah satu penyakit yang keturunan. Jadi kalau keturunan, di sini nggak ada bakteri kan yang menginfeksinya, atau nggak ada bakteri atau virus atau jamur yang menyebabkan dia jadi asma. Dia memang diakibatkan oleh adanya alergi atau tekanan psikis nih Umi garis bawahi. Jadi orang yang asma itu saluran pernafasannya, nah ini Umi ada gambarnya ya kan. Normal airway, saluran pernafasan orang normal yang dia tidak terkena asma, tidak mengalami asma. Nah, asthmatic airway. Nah, jadi ini saluran pernafasan orang yang asma. Lihat nak, lebih menyempit rongganya ya kan, lebih menyempit. Kalau yang normal dia lempang, makanya dia nggak sesak. Nah, jika tiba-tiba seorang yang asma ini dia makan suatu alerginya, atau alerginya itu timbul, atau dia tiba-tiba terkejut atau mengalami tekanan psikis, nah dia yang salurannya itu tadi yang sempit makin sempit lagi, sehingga tiba-tiba dia bisa mengalami sesak nafas. Nah, itulah bahayanya orang yang asma. Jadi kalau kamu punya teman yang asma, kamu tahu dia alergi asma, ada alergi tertentu yang menimbulkan asma, nah jangan sampai dilakukan atau sampai dicoba-coba gitu ya untuk kawannya atau untuk kamu sendiri yang misalnya ada asma. Jadi hindari alerginya gitu, seperti itu. Karena itu bisa menyebabkan fatal sampai bisa kematian, karena kalau kita nggak mendapatkan udara dalam waktu yang lama itu kan bahaya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari sistem pernafasan ini. Banyak penyakitnya. Nah, salah satunya yang sekarang ini adalah COVID-19 juga menyerang sistem pernafasan pada manusia. Namun yang Umi jelaskan hanya 6 ini. Dan kalian bisa membacanya di buku
halaman 217 sampai 220. Seperti itu ya. Nah, bahasan yang terakhir, Umi mau membahas mengenai cara menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Bagaimana cara menjaganya? Yang pastinya olahraga secara teratur. Nah, olahraga ini kan ibaratnya kita terus menggunakan atau melatih tubuh kita untuk dapat terus hidup sehat. Nah, jadi kalau tidak digunakan, kalau kita tidak berolahraga, maka tubuh kita pasti akan mengalami kerusakan. Sama seperti suatu barang atau benda yang dibeli tapi nggak digunakan, lama kelamaan akan rusak. Nah, jadi olahragalah secara teratur. Kemudian sediakan waktu untuk bersantai dan menghirup udara segar. Ini cocoknya di kapan, Umi? Di pagi hari. Jadi kalau pagi hari bangun setelah sholat subuh, nah keluar rumah, hirup udara segar pagi hari. Nah, relax. Nah, itu juga bagus untuk menjaga sistem pernafasan kita. Nah, yang ketiga nih, tidak merokok dan hindari asap rokok. Nah, karena apa? Baik perokok maupun yang bukan perokok tapi dia menghirup asap rokok, itu dapat mudaratnya semua, ya kan? Nah, seperti itu. Yang keempat, menjalankan gaya hidup sehat, makan makanan teratur, olahraga secara teratur, tidur tepat waktu. Dan yang terakhir, menghindari tempat yang berpolusi dan berbau bahan kimia. Contohnya apa? Misal kamu lagi semprot nih obat nyamuk di kamar, ya keluar dari kamar dulu. Itu kan obat nyamuk, bahan kimia, sesak. Nah, dan tempat-tempat yang berbau kimia lainnya. Oke. Nah, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Setelah ini kita akan berdiskusi di Zoom dan latihan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.